Halo, kembali lagi bersama saya Pak Cetana Dan saya Pak Cilei Kotor di channel Papua Tong Tong Cerita. Segmen kali ini Ketong akan berdiskusi terkait dengan situasi terkini yang terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni, secara khusus di Distrik Babo. Satu minggu terakhir ini Ketong disibukkan dengan melihat beberapa postingan-postingan saudara-saudara di sana, secara khusus saudara-saudara pemuda, terkait dengan salah satu fasilitas publik yang ada di sana, jeti kecil, yang menjadi fasilitas yang sering digunakan oleh masyarakat Babo dan secara umum masyarakat yang ada di wilayah Babo Raya. Mungkin melihat situasi ini, Pak Cilei Kotor mungkin bisa memberikan satu masukan-masukan atau pikiran-pikiran yang kemudian kita sama-sama mencari solusi untuk menjawab apa yang menjadi keluhan masyarakat di sana. Langsung saja. Iya. Jadi begini Pak Cetana, saya juga sempat baca itu perdebatan yang saudara-saudara dong di Babo, terkhususnya tong pada anak muda dong ada angkat itu masalah jeti itu. Jadi Babo ini macam selalu ada masalah. Setelah masalah PLN itu yang mati terus itu, kemudian muncul lagi masalah Baru itu kondisi di jeti kecil ya. Iya, jadi PLN itu kayak masalah klasik, masalah lama tuh. Iya. Tapi setelah PLN itu belum ada jalan keluar, kemudian muncul lagi masalah jeti. Jadi kalau Babo ini kita kembali lagi ke belakang, flashback ke belakang itu daerah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Bintuni yang saat ini kita kenal Kabupaten Teluk Bintuni. Iya, dengan APBD yang terbesar di Papua Barat, Akan menjadi nomor 2 se-Indonesia ya? Iya, kalau itu pendapatan per kapita itu Bintuni termasuk di bawah DKI Jakarta. Ya. Jadi kita kembali lihat kondisi Babo ini miris sekali. Padahal Babo ini dari awal Bintuni belum jadi, ini dari tempat persinggahan atau pintu bagi harus masuk investor atau orang migrasi ke Bintuni harus melalui Babo. Orang tidak bisa melalui mana-mana ke Kokas ya mungkin. Orang harus lewat Babo. Harus lewat Babo. Jadi Babo itu kita kenal di pelabuhan rakyat atau masyarakat Babo harus bilang itu jeti lama itu. Ya. Jadi jeti lama itu memang sudah berapa kali dibangun. Yang pertama juga sempat hancur tapi dibangun lagi. Sekarang kita lihat ini balok sudah lapuk-lapuk. Jadi kenapa harus dibangun? Karena Babo itu jeti kecil ini kan jadi tempat persinggahan saudara-saudara dari Roba, kemudian Sumuri, ada Kuriwa Mesa, Kaitaro, orang Papua dari atas turun, itu tempat persinggahan. Jadi saya pikir harus ada jalan keluar. Kita sempat baca juga di beberapa media bahwa Babo itu punya DPA itu ada 5,1 miliar. Jadi dari per tahun itu ya? Ya, per tahun. Jadi dalam satu periode pemerintahan itu dia dapat support anggaran yang cukup besar. Jadi ada belanja pegawai itu kan 2 miliar. Belanja rutin itu ada 2 miliar. Kemudian ada padat karya. Jadi saya pikir dari anggaran itu kan dalam periode pemerintahan atau kepala distrik itu kan dia bisa melakukan political will dalam hal fasilitas publik yang tadi seperti Tanah ada bilang itu bahwa itu bisa dilakukan secara bertahap, perbaikan
Tapi saya pikir itu bisa saja apalagi di anggaran mungkin 2 miliar itu kita pakai dari sekian itu bisa diselesaikan. Tapi tentu tidak semua harus pakai APBD 100%. Karena di Babo ini kan diapit oleh ada BP Tangguh, yang ditangguh, kemudian ada Genting Wire. Itu beberapa investor kan bisa dimanfaatkan apa itu dana CSR, dana sosial itu bisa. Karena Babo ini kan dampak dari wilayah-wilayah perusahaan itu investor, jadi belum punya tanggung jawab untuk membantu pemerintahan Babo. Dan pemerintahan Babo itu secara legal dia bisa meminta bantuan ke investasi atau investor-investor yang ada yang datang invest di Bintuni. Apalagi khususnya di wilayah Babo. Jadi saya pikir itu hal yang sebenarnya mudah, tapi itu niatan untuk menyelesaikan masalah jembatan itu tak kunjung. Tadi sempat singgung bahwa Babo itu menjadi cikal bakalnya hadirnya Kabupaten Teluk Bintuni. Sedangkan sejumlah persoalan yang tadi sempat singgung, salah satunya terkait dengan PLN Babo yang menjadi persoalan klasik yang sampai hari ini kita sama-sama belum bisa mendapatkan solusi. Nah, ini semuanya kembali lagi terakhir ini persoalan terkait dengan kondisi Jati Babo. Apakah kondisi hari ini dampak daripada proses pilkada kemarin atau tidak? Menurut saya itu salah satu dampak. Sekalipun ini asumsi. Jadi kalau kita lihat pada saat pesta demokrasi itu kan incumbent kalah sekalipun kalah tidak banyak. Tapi itu memberikan dampak politik. Impact-nya sebenarnya bukan ada di bupati, tapi menurut saya itu ada di oknum-oknum. Itu biasa bilang bupati kecil, raja-raja kecil-kecil, raja kecil yang membawa pesan ke bupati ataupun pemangku kepentingan di daerah untuk kemudian Babo ini ya jangan diperhatikan, tapi ya ini kan asumsi kita, tapi ada impactnya. Tapi apa yang menurut saya pilkada itu sudah selesai. Jadi kita harus melibatkan semua elemen, baik dari pihak yang kalah maupun yang menang, semua harus punya satu cara berpikir yang sama bagaimana kondisi Babo ini diselesaikan, termasuk PLN tadi ataupun dengan Jeti yang ada di perdebatan. Jadi teman-teman, ini hanya asumsi kami berdua terkait dengan tak kunjung mendapatkan solusi terkait dengan situasi atau persoalan-persoalan yang terjadi di distrik Babo. Jadi tidak ada kaitannya dengan politik, ini hanya sekedar asumsi kami berdua saja. Betul, jadi begini, jadi kita selamanya tidak bisa menyalahkan pemerintah daerah juga. Karena kita tahu bahwa ada pembagian kekuasaan dalam sistem tata negara kita ini kan ada materi politik ya, ada bagian-bagiannya. Jadi mereka bisa melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah, tapi selama ini kita lihat semacam tumpul. Jadi yang bersinggungan dengan wilayah Dapil 2 itu mereka seakan ajur. Padahal di distrik Babo itu memiliki salah satu perwakilan. Salah satu perwakilan. Dan juga kita sebagai kritik untuk beliau dan teman-teman yang lain bahwa dia tidak melakukan fungsi kontrol itu. Bahkan saya melihat politisi ini kan dia lebih cenderung membangun kepercayaan tadi, trust lewat membangun sesuatu yang itu ada impactnya ke pribadinya dia, meningkatkan elektabilitas. Tapi dia tidak melihat bahwa itu secara kompleks, secara luas. Bahwa itu bukan masalah kita bangun untuk meningkatkan kepercayaan kepada kita, tapi melihat bahwa itu secara luas. Jangan kita kemudian datang pesta politik baru kita bisa bangun jembatan Babo, tapi itu kita harus melihat Babo itu sebagai satu kebutuhan. Jadi bukan kebutuhan masyarakat dulu, tapi kebutuhan untuk orang-orang para elit juga yang berkepentingan, mereka punya kebutuhan bersama. Secara pribadi juga saya berharap dengan postingan-postingan beberapa postingan-postingan saudara-saudara di Babo dan melalui diskusi singkat ini dapat dilihat oleh
kita punya abang-abang atau orang tua-tua orang yang menjadi perwakilan daripada masyarakat di wilayah Babo secara khusus dan secara umum Babo Raya. Benar, jadi saya pikir anggota dewan harus dikritik juga. Karena mereka itu representatif dari masyarakat. Jadi ketika masyarakat sudah bicara berarti mereka itu tumpul. Mereka tidak punya kompetensi dalam urusan hal yang sebetulnya remeh-temeh. Jadi mereka tidak menyampaikan itu kepada pemerintahan daerah. Sehingga itu masalah klasik seperti PLN tadi. Kemudian jeti itu bukan panjang. Orang itu bukan panjang, tapi kenapa sudah miring sebelah? Dan dong biasa lewat situ dong sudah, tapi tidak ada satupun di benak mereka mau cari solusi. Jadi saya pikir jangankan anggota DPR, tapi semua elemen pemerintah daerah dalam hal ini yang pemerintah distrik yang mewakili pemerintah daerah ini bekerja sama, perpanjangan tangan ini melibatkan semua elemen pemuda, termasuk anggota dewan tadi, investor yang ada di sekeliling itu. Supaya kalau bisa jembatan itu jangan kita pakai papan lagi tapi sudah beton. Karena kita akan pakai dia terus. Jadi pacitannya saya pikir itu harus diselesaikan. Oke teman-teman, itu diskusi singkat saya dengan Pace Kaki Kotor terkait dengan situasi terkini yang terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni secara khusus di distrik Babo, terkait dengan salah satu fasilitas publik yaitu jeti kecil yang menjadi tempat bersandar semua masyarakat, yang menjadi kebutuhan semua masyarakat di distrik Babo secara khusus dan secara umum di wilayah Babo Raya. Ikuti terus konten-konten kita dan jangan lupa dukung kita punya channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.